Dan pemirsa, ulasan selengkapnya terkait dengan kasus pembunuhan dua wanita yang jasadnya dicor di Bekasi ini akan disampaikan selanjutnya oleh rekan Marcelina Tumundo. Silakan Marcel. Ya, terima kasih Valen dan pemirsa. Kasus pembunuhan dari dua wanita yang jasadnya dicor di Bekasi ini menghebohkan pada pekan ini. Hal yang masih menjadi tanda tanya adalah pria yang diduga pelaku pembunuhan justru ditemukan bunuh diri di TKP. Lalu seperti apa sebenarnya kasus ini terjadi? Berikut ini kita akan sampaikan rangkumannya untuk Anda. Pertama sekali kasus ini terungkap adalah sebetulnya dari laporan pihak keluarga yang sempat mencari keberadaan dari keluarga mereka atau keberadaan dari korban, yang kemudian dari hasil penelusuran atau penyelidikan dari kepolisian seperti inilah kurang lebih pihak-pihak yang terlibat. Ada dua korban atau dua perempuan yang diduga dibunuh yang kemudian ini dicoba dihilangkan jejaknya dengan cara dicor. Mereka adalah Heni Purwaningsi berusia 48 tahun, kemudian Yusi Purwati berusia 45 tahun. Tidak hanya mereka berdua, tapi ada juga sosok Permana. Ia merupakan terduga pelaku dalam peristiwa ini, tetapi ia ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia di sebuah kamar di rumah kontrakannya. Kemudian hubungan di antara ketiga orang ini, mereka adalah teman sekolah atau tepatnya teman SMP. Kalau berdasarkan keterangan dari saksi, sebelumnya pada tanggal 26 Februari atau di hari Minggu terakhir kali terlihat ada aktivitas, sempat terdengar ada cekcok di antara atau dari dalam rumah tersebut, meskipun tidak jelas sebenarnya cekcoknya ini terkait dengan masalah apa. Lalu pihak saksi atau pihak tetangga ini juga sempat melihat adanya aktivitas dari Permana yang membeli pasir dan juga membeli semen. Untuk apakah itu yang kemudian diketahui untuk melakukan upaya pengecoran. Nah, selanjutnya kita juga melihat terkait dengan keberadaan korban yang pada saat tanggal 26 itu sebenarnya ia mengaku atau berpamitan dengan keluarganya untuk pergi mengaji. Lalu kemudian setelah ditunggu sampai beberapa jam bahkan sampai malam hari tidak ada kabar. Lantas keluarga mengambil upaya untuk menyelidiki atau mendeteksi di mana sebetulnya lokasi korban yang lalu ditemukan melalui GPS Maps dari telepon milik korban, di mana lokasi terakhirnya ini mengarah pada rumah di Harapan Jaya, Kota Bekasi. Lalu keluarga korban juga menghubungi pihak RT setempat, bahkan menghubungi pihak polisi untuk mendobrak rumah tersebut. Karena setelah dipanggil ternyata tidak ada jawaban dari siapapun di rumah itu. Pria bernama Permana kemudian ditemukan terkapar berlumuran darah, lalu kemudian jenazah ditemukan saat coran semen dibongkar, atau tepatnya jenazah dua korban itu ketika polisi membuka kontrakan. Awalnya memang belum ditemukan, tapi yang pertama sekali ditemukan adalah ada bekas coran, bekas semen yang masih basah dan juga dalam kondisi yang tidak rapi, lalu dibongkar dan ditemukan kondisi jenazah dalam kondisi yang tertumpuk. Ada juga pernyataan dari saksi mata atau dalam hal ini adalah petugas keamanan komplek atas nama Adi. Ia mengatakan bahwa yang meninggal datang untuk menagih hutang atau ini ada kaitannya dengan dugaan motif. Lalu kemudian terdengar ada cekcok dan tetangga juga mendengar bahwa ada suara gaduh, lalu curiga karena melihat pelaku membeli semen 1 rak dan pasir waktu hari Minggu kemarin di tanggal 26. Ini adalah pernyataan dari Adi, petugas keamanan komplek, meskipun sudah ada kata-kata dugaan untuk menagih hutang dari dua perempuan korban ini, tapi sampai saat ini motif secara pastinya masih belum ditemukan oleh polisi. Kasus serupa sebenarnya sudah pernah terjadi, terutama adalah soal upaya menghilangkan jejak dengan cara dicor. Masih hangat dalam ingatan kita bahwa dalam beberapa waktu kemarin ada kasus Wawon CS yang juga mencoba untuk menutupi jejak pembunuhan berantainya dengan cara mengubur korban dan juga dicor. Kita lihat bahwa dalam kasus Wawon CS ini
ada 2 korban yang dikubur di satu lubang yang kemudian ditutup dengan bata cor. Kurang lebih cara untuk menyembunyikannya ini sama dengan kasus yang berada di Bekasi. Tapi sebetulnya ada perbedaan dari kedua kasus pembunuhan ini. Kalau di kasus Wawon CS ini sudah jelas motifnya apa. Lalu juga pelaku tidak melarikan diri sehingga bisa dimintai keterangan, atau tidak bunuh diri seperti terduga pelaku Permana. Dan kabar terakhir bahkan Wawon terlihat sangat tenang dan juga ia mengatakan sudah siap untuk menerima konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Tapi di sisi lain untuk kasus di Bekasi masih menjadi tanda tanya besar. Apa sebetulnya motif dari dugaan pembunuhan kepada Heni dan juga kepada Yusi yang sampai saat ini belum ditemukan secara jelas karena polisi juga masih menunggu hasil otopsi, kemudian juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kalau kita belajar dari kasus ini, apa yang kemudian bisa menjadi langkah antisipasi atau waspada pada kita? Nah, ini adalah beberapa yang kami rangkum. Yang pertama, kita bisa menghindari adanya tempat-tempat yang tertutup jika dalam situasi menghadapi komunikasi yang sudah mulai tidak kondusif atau sudah mulai tidak membangun. Kalau kemudian sudah ada nada yang tinggi misalnya atau tanda-tanda akan bercekcok, bertikai, ini baiknya hindari tempat yang tertutup. Lalu upaya antisipasi yang kedua, Anda juga bisa memastikan ada kamera pengintai atau kamera CCTV dan juga berusaha untuk melakukan perekaman video atau rekam audio untuk nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka dapat dilakukan upaya atau ada barang buktinya untuk nanti bisa didalami lebih lanjut. Kita tentunya harapkan kasus ini dapat segera terbongkar dan pemirsa, Metro Siang akan dilanjutkan dengan sejumlah informasi lainnya bersama dengan rekan Valencia Melvinsi.